Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Baiklah Bapak-bapak, Ibu, langsung kita lihat hadis yang ke 817 di kitab Riyadhus Shalihin. Masih di kitab Adabun Naum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Hudzaifah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu, apabila beliau ini berangkat ke tempat berbaring minal laili, dari waktu malam, wa du'ayadahu tahta khaddi, beliau Nabi meletakkan tangannya di bawah pipinya. Tsumma yaqulu, kemudian beliau berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Allahumma ya Allah, bismika, dengan nama Engkau, amutu, aku mati, wa ahya, dan aku hidup. Wa idza staiqadha, dan apabila beliau bangun, qala, beliau berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahi, segala puji bagi itu milik Allah, alladzi, Allah itu zat yang ahyana, menghidupkan aku, ba'dama, sesudah apa-apa yang aku itu amatana, aku ini telah mati. Wa ilaihi, dan kepadanya, kepada Allah itu an-nusyuru, tempat kembali. Rawahul Bukhari. Hadis ini sahih. Ini doa ketika mau tidur dan doa ketika bangun tidur. Dan ini ada sunnah lagi, ya. Apabila beliau ini berangkat ke tempat berbaring, artinya ke tempat tidur di waktu malam, tidur malam, beliau ini meletakkan tangannya ini di bawah pipinya begini, dipindai. Nah, kalau di hadis yang sebelumnya ini beliau mengambil sisi yang kanan. Kalau memang miring ke kanan, dan karena apa? Orang yang tidur begini ini tidak mungkin betah lama. Artinya tidak sampai bablas, tidak bangun malam. Dibuat seperti orang itu tidak nyaman tidur karena supaya bisa menjalankan atau melakukan sholat malam. Minimal subuh tidak ketinggalan sholat jamaah. Jadi bapak-bapak, ibu, apalagi sholat subuh ya, di satu kampung kalau sholat subuhnya itu sama seperti sholat maghrib, sholat isya, itu sudah masya Allah. Ya, ini yang dinamakan masjid makmur itu seperti itu. Targetnya sampai sholat subuh
atau sholat asar itu seperti sholat Jumat. Tapi ya mana yang ada saja. Subuh itu Masya Allah. Itu Masya Allah. Kata si Hamka, kalau ingin melihat orang-orang yang mereka orang beriman, maka lihatlah di sholat subuhnya. Tapi kalau melihat orang-orang, kalau menginginkan melihat orang-orang Islam, lihatlah ketika sholat Id. Sholat Id banyak itu orang Islam. Tapi orang yang beriman, dilihat sholat subuhnya bagaimana. Punya seperti ini. Nah ini bagaimana caranya Rasulullah mengajari supaya tidur ini walaupun nyenyak tetapi tidak dibikin lama, kan dipindai tidur miring. Nah, ini sunnah sekali. Kalau kita tidurnya juga seperti itu, tidurnya sendiri itu diberi pahala oleh Allah Taala karena sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apapun yang dilakukan oleh Nabi, kalau kita mengikuti ini, itulah yang namanya sunnah. Kemudian berdoa. Kalau tidak menginginkan doa yang panjang, maka doa ini. Doa yang panjang kan di hadis yang sebelumnya itu 814 itu. Kalau ini cukup pendek ya. Allahumma bismika amudu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu, artinya dengan menyebut namamu ya Allah, aku ini mati dan aku ini hidup. Artinya kalau seandainya dia berdoa itu tidur bablas, dia sudah menyerahkan. Dia tidurnya ini dengan nama Allah. Nama Allah. Ada yang hadis yang sudah lewat itu ada sunnah berwudu juga, ya, berwudu juga. Nanti kalau ada di hadis lain itu malah ada sholat 2 rakaat sebelum itu sunnah. Artinya kalau sholat sunnah itu kan ada sholat sunnah mutlak. Kapan saja bisa dijalankan kecuali di tempat-tempat yang terlarang. Habis sholat asar misalnya, tidak ada sholat sunnah kecuali sunnah sunnah fardu kifayah misalnya, fardu kifayah seperti mensolatkan jenazah itu boleh. Sehabis subuh sampai matahari munculnya sempurna. Kalau habis asar itu sampai matahari tenggelam, ya tenggelam sempurna. Itu kan tangguh syaitan. Ada sunnah juga anak-anak supaya dikekang pada saat itu, anak kecil tidak dibiarkan berkeliaran pada waktu itu. Nah, terus kemudian kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain, ucapan doa ini adalah ucapan terakhir, setelah itu tidak berbicara lagi. Karena dijadikan yang terakhir, ya. Dan nanti akan dapatkan banyak amalan-amalan sebelum tidur itu apa saja, seperti membaca surat Muawwidzah, jadi 3 kul itu, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, atau membaca ayat kursi untuk penjagaan diri, ya, biar setan tidak bisa mengganggu. Tidur dan itu. Setelah itu, sudah bangun, langsung ingat kepada Allah, rasa syukurnya itu kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sini saya kira apa ini kapal. Kalau tidak ya ditulis-tulis saja, ditempel-tempelkan di tembok-tembok. Nanti beberapa kali menghafal atau mengingatkan, sering lupa itu diingatkan. Doa mau makan itu sudah, kalau memang orang pelupa itu sudah di tempat makan dia seringnya gitu ya. Makannya di mana? Kalau saya kan tidak punya tempat makan tersendiri, tidak punya. Jadi ruang makannya pindah-pindah. Saya mau di kamar tamu nih, ruang tamu itu. Kadang ya dapur niku berpindah-pindah.
Kecuali kalau puasa memang sering kumpul ya, makannya itu baik sahur maupun buka ini bareng keluarga, ya, anak maupun istri maupun menantu bareng. Tapi kalau di bukan puasa ini ya mangannya bukan bareng, bukan kados mantan anyar ngeten iki lho, sing wedok ngenteni mboten. Istrinya nunggu anyar pulang undang. Semane sak luwene. Luwene pokoknya cepat mriku ya sudah. Kalau saya tahu. Kok anak teh ndak wis berarti cepat aku ngono. Tak ada teng mriku. Dari mana-mana. Kalau tidak ada ya sudah, berarti repot itu saja. Saling memahami itu saja ya. Benar. Bangun tidur langsung itu. Nanti akan ada lagi ya. Saya sampaikan sini karena ada kaitannya walaupun hadisnya tidak ada. Membaca akhir dari surat Ali Imran itu. Itu bangun tidur baca ini doa di situ. Jadi ada amalan-amalan yang banyak. Sudah saya sampaikan Bapak-bapak Ibu. Kita ini menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sudah. Tidak semuanya bisa kita kerjakan. Tidak sampai kita ini mengerjakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW pun eter. Ajarkan hal-hal yang semacam. Kemudian hadis yang ke-818. Wa an Isa bin Tighfata Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala berkata, qala abi berkata bapakku, bainama tatkala anak aku muttaji'un berbaring fil masjid, di dalam masjid. Sering ala batni atas perutku, jadi si kata Yas ibni apa namanya Tighfah tadi, dari orang Ghifar tadi. Jadi abi ini ya Tighfah tadi. Itu mengatakan, ketika tatkala aku ini berbaring tiduran di dalam masjid, ala batani atas perut, artinya tidur tengkurap, dia itu tidur tengkurap. Ila tiba-tiba rojulun, ada seseorang yang yuharrikuni, dia ini menggerak-gerakkan aku diri jelihi dengan kakinya. Jadi digerak-gerakkan dengan kakinya, toker-toker kakinya. Bangun begini dalam masjid. Maka berkata seseorang tadi yang menggerak-gerakkan kakinya kepada tadi, inna hadi, sesungguhnya ini toja'atu berbaringnya yubghiduhallahu, yang Allah ini sangat memarahinya. Qala berkata Abi, panadzor itu maka aku melihat saat itu, faidah maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin shahihin. Dilihatkan di sini Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Jadi ceritanya si Yais tadi tiduran di masjid, tapi tidurnya tengkurap. Kemudian datanglah seseorang menggerak-gerakkan dia, bangun. Oh ini tidur seperti ini,
tidur yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kenapa tidurnya itu ala batni, di atas perutnya, artinya dia tidur tengkurap, dia kaget ya. Ketika itu bangun, ternyata yang bangunkan tadi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, bangun, jangan tidur seperti itu. Tidur seperti itu adalah cara tidur yang Allah itu murka, tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Nah seperti ini ya. Ini tidurnya tidak tidur ya kelekaran dan bahasa kita ini ya, kelekaran itu saja. Lah terkecuali kalau kita mulainya tidur itu miring ke kanan misalkan. Nanti ketika dia sudah tidur itu arah tidurnya tidak teratur itu bukan kehendak kita itu sudah orang tidur ini dan tidak mengapa. Intinya ketika kita sadar itu. Ini cara tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidur sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada tidur yang lainnya terlentang misalkan di rumah kalau saja kita ada yang seperti itu. Yang dilarang itu tengkurap. 819 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi, man qa'ada barang siapa yang duduk maq'atan di tempat duduk lam yadkurillah ta'ala, yang dia itu tidak menyebut Allah Ta'ala fihi padanya, pada duduknya tadi, kanat alaihi minallahi ta'ala tiro'atun bukan tiro'atun adalah atas dia itu dia tidak menyebut nama Allah dalam duduknya itu, maka adalah atas orang tadi pada Allah Ta'ala itu, kepada Allah Ta'ala itu sebagai bentuk kerugian dia. Jadi di mata Allah itu dia rugi, kerugian dia. Jadi dia duduk satu tempat duduk, dia itu tidak zikir kepada Allah Ta'ala. Maka nanti sebetulnya ada doa kifaratul majlis itu hanya tidak penutupan soal majlis pengajian saja. Tapi ketika dia kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol jagungan ya, itu juga bisa. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik itu kifarahnya itu. Jadi ada ucapan-ucapan yang lagu, yang sia-sia, ada ucapan-ucapan yang mengandung rasan-rasan mungkin tidak kita terasa ya. Itu bisa dikifarai dengan adanya doa kifaratul majlis, dan itu kebiasaan dipakai untuk ketika menyelesaikan di majelis saja, baik diucapkan secara keras ataupun tidak. Itu sebetulnya tidak hanya di majelis saja, baik kita ya jagungan biasa itu dibaca. Ketika meninggalkan itu, barangkali ketika duduk itu ya ingatnya Allah Ta'ala sedikit, bahkan tidak ingat, tidak dikifarai. Di orang yang duduk satu tempat duduk dia tidak ingat pada Allah Ta'ala padanya itu, maka adalah atas orang tadi minallahi ta'ala tirotun, yaitu di hadapan Allah Ta'ala untuk kekurangan atau kekurangannya dia, kerugiannya dia. Maka kan segala bentuk apapun kita itu disuruh ingat pada Allah, walaupun tidak diucapkan. Ya, tidak diucapkan. Mungkin orang keluar rumah, mungkin pedagang, mungkin tidak harus mengucapkan kalimat-kalimat Allah mungkin kesibukan, tapi dia ingat ketika dia mau membeberkan dagangannya, kemudian ada orang mau beli itu dia jujur karena takut dosa, itu namanya ingat pada Allah Ta'ala. Apalagi sumpah ya bohong misalkan, atau seorang petani dia mengatur waktu bagaimana supaya dia kerja itu
usahanya bisa sholat jamaah terus. Wah ini kalau sudah setengah 3 padahal jam 3 saat sehari kita ditunda dulu. Ini artinya orang yang ingat kepada Allah Ta'ala. Bentuknya seperti itu. Atau dia kerja. Kalau kerja di orang-orang beriman kan enak. Kalau kerja bangunan. Karena kalau teman-teman kita itu biasanya cari kerja itu ya orang-orang yang mana. Jadi antara yang punya gawe sama buruhnya itu sama. Waktu asar itu ya suruh sholat dulu, kiat banget. Agak terbiasa karena itu pasanya baik sambatan atau buruh pun suatu penting belum aku nanti mulai kan gitu. Dan nanti biasanya jam 4 ya sudah ditambahin jam 4 seberapa misalkan itu. Kan tadi jam kerja. Jam kerja malah orang yang hati-hati itu ini waktunya istirahat jangan kerja. Nanti waktunya kerja kamu wis kesel. Atau kerja wis dulu gak senenge lagi. Barang waktu istirahat tuh nggih gawean dhewe. Timbal ngarit istirahat. Nanti waktunya dia dibayar orang harus kesel. Akhirnya kerjanya nggak maksimal. Ada bagian-bagian yang seperti itu karena takutnya tidak amanah dia tidak berani. Jokowi nanti boleh baik hari itu. Waktu kecuali yang tuan rumah ini mempersilahkan, kan dirugikan. Pak tidak makan, ngomong dari gaji. Begitu dia kerja di tempatnya orang, dia kesel. Akhirnya ya suruh mau leran-leran itu. Nah ini tidak kerja. Kalau bisa menjaga, ya apa-apa. Artinya pas kerja beli diri ya seperti itu, juga tempat lain juga sama. Dan tidak masalah. Intinya gitu. Menjadi orang-orang yang amanah waktunya. Lah orang kan sering begitu apa saja. Nek teko telat tapi nek pulang disiplin. Kerja jam 8, kita kan jam 8 berapa? Tapi nek jam 4 kan diskusi pun jam 4 pun disiplin. Napa mah? Maka orang diberi waktu itu sampai-sampai teman saya kan. Orang itu disuruh ngajar mungkin bisa. Bisa dia bisa ngajar. Tapi dikasih waktu belum tentu bisa. Kamu ngajar ini setengah jam belum bisa. Bukti kurangi, bukti tambah itu bisa. Baik kerja juga begitu. Maunya juga begitu. Dan ini banyak banget itu. Jadi kalau udah waktunya pulang itu sudah pengerti jam apa atau tidak dilihat tadi datangnya juga. Lah mau terpenuhi jam 8 muncul dari guys. Itu kayak umum ya. Hal-hal yang semacam itu kalau orang-orang beriman itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi. Waktunya kerja ya kerja. Tinggal kesepakatannya jam berapa mulainya. Ya. Belum selesai belum bisa. Wamanit toja'an dan barang siapa yang berbaring mat toja'an di tempat pembaringannya la yadkurullaha ta'ala fihi, tidaklah dia itu menyebut Allah Ta'ala yang maha tinggi fihi padanya, kanat alaihi minallahi firatun, adalah buat dia itu atas orang ini dari Allah itu ada kekurangan, di mata Allah itu ada kekurangan atau ada kerugian bagi dia. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Tirotun, kalimat tirotun tadi itu bikasri ta'i dengan kasrohnya ta menjadi ti. Al-musannatin yang bertitik 2 min fauku di atas, artinya ta itu titik 2 di atas. Kalau dulu ada titik-titik itu tidak ada, maka dijelaskan itu. Dan titik 2 di atas itu tak, kemudian di kasroh menjadi ti. Wahia dan kalimat itu anak su itu kekurangan. Wakilah dan dikatakan at-tabi'atu, at-tabi'at. Itu bukan kekurangan, dia itu kepayahan ya, arahnya kepayahan.
Payah dalam bentuk bukan payah karena capek dan orang sering orang katakan, wah Anda ini mau payah ya, jelas payah. Tidak tahu sesuatu yang harus dia lakukan. Dijadikan satu waktu itu waktu yang sia-sia. Nah, seberapa banyak kita ini adalah mengingat kepada Allah Ta'ala, segitu banyak kita ini akan terkontrol. Seringnya orang itu melanggar karena tidak ada keyakinan lagi terhadap dosa tadi. Dia ingat dosa tapi tidak yakin. Apalagi meremehkan, nanti tak bacakan ini nanti habis. Wah ini apalagi dosa kesengajaan yang seperti itu. Dia harapannya dia berbuat dosa enteng, tetapi ketika dia disuruh untuk beristighfar pada Allah Ta'ala, untuk bertobat pada Allah Ta'ala, itu mengentengkan juga. Nanti yang boleh. Harapannya mereka menginginkan suatu kebaikan tetapi tidak ngerti jalan bagaimana baik itu. Jalan kebaikan itu dia tidak tahu. Inilah. Kalau orang-orang beriman itu kan khawatir sekali kalau mengidap penyakit-penyakit nifaq, takut dosa. Tapi kalau orang-orang tidak beriman aman, berbuat dosa itu aman. Jadi orang menjalankan dosa itu enteng kayak punya beban. Tapi orang beriman itu memikirkan akibatnya. Kalau orang kafir tidak memikirkan akibatnya. Namanya orang tidak yakin. Kalau orang beriman, wabil akhirati hum yuqinun. Dengan akhirat itu tidak ada itu yakin pasti ada. Orang berbuat kebaikan pasti ada. Balasan orang kejelekan pun pasti ada. Dan dia meyakini bahwasanya Allah itu menetapkan di dunia itu bukan tempat menetap. Dia yakin suatu saat akan ditinggalkan. Kalau suatu saat akan ditinggalkan, berarti dia akan kemana kalau meninggalkan dunia ini? Dia akan berpikirnya itu berarti saya akan ke sana. Oh ini ditinggalkan kok. Ada ke sana. Adapun tentang urusan-urusan dunia bapak-bapak sekalian, jadikanlah usaha kita, ikhtiar kita ini diperbanyak dengan doa kita. Jangan ikhtiar baru berdoa ikhtiar. Kalau kita mengandalkan ikhtiar kita, usaha kita, nanti walaupun dapat dia tidak akan menjadi banyak barokahnya, tidak ada barokahnya. Semuanya akan diberikan oleh Allah Ta'ala manakala kita ini butuh, merasa Allah ini memfirmankan ud'uni astajib lakum, betul. Minta padaku akan saya kasih pasti. Kok belum dikasih berarti kita belum dianggap oleh Allah Ta'ala belum butuh. Istilahnya kalau anak minta kepada orang tua itu cuman tidak kebutuhan tapi duit-duit. Duit. Duit sama saya anak kecil dia pokoknya ingin cekelan. Enggak dikasih orang itu. Sebagaimana kita minta pada Allah Ta'ala. Butuh ya udah. Karena butuh tidak dikasih, tapi kalau butuh dikasih berapapun oleh Allah Ta'ala. Jangan ampun khawatir. Minta saja kepada Allah dan kapan saja. Buatan enten istilah non tunai itu keren Allah Ta'ala. Kalau memang itu dibutuhkan pasti dikasih. Kalau sudah dikasih baru belum dibutuhkan. Belum silawangan duit-duit. Allah Ta'ala lebih pasti. Kita itu sudah punya oleh Allah Ta'ala. Selesai di bab apa yang dikatakan ketika orang ini tidur atau berbaring ataupun duduk. Nah ini mimpi ini belum. Mana ini yang mimpi ini? Belum ada hadisnya di sini. Ada hadis-hadis di Riyadhus Shalihin itu memang tidak sekomplit di kitab Sahih Bukhari. Di sana ya. Beriksa paling tidak saya bacakan babnya dulu. Bab yang ke-128. Bab jawazil istilqai. Bab bolehnya tidur telentang rumah. Alal kofa di atas tekuk. Tekuknya telentang atas tekuk.
ya rumah. Wawati dan meletakkan ihdari jelaini, salah satu dari dua kakinya itu alal ukhra, atas yang lain. Jadi kakinya ini ditumpangkan dengan kaki yang lainnya, entah yang kanan di atas atau yang kiri di atas. Boleh. Idalam yakfi, apabila tidak khawatir ingkisyafal aurati, kalau tersingkap kalau terbuka auratnya. Sing penting mboten khawatir mungkin tersingkap auratnya. Nah kalau sekarang kan aman Pak, pakai ngeten iki duduk cara apa saja, pakai sarung itu aman karena pakai celana, pakai sirwal, pakai celana pendek misalkan itu ya. Lah kalau dulu tuh pakai itu ya satu itu. Sarung ya sarung tok niku. Enggak ada istilah yang tur dalam tur luar, enggak ada. Ya satu itu. Lah nek nggih turu rumah tuh sikile dikene dhuwur otomatis kalau tidak dijaga akan tersingkap auratnya, akan kelihatan. Maka kalau tidak khawatir seperti itu bisa menjaga tidak apa-apa. Wal jawazi, dan bolehnya al-qu'udi duduk mutarabbian dengan cara bersila. Sila itu boleh. Apa-apa. Wa muktabian, dan muktabi ini dengan duduk ini. Kalau dulu ngeten iki bahaya. Iki ngeten lho, kae ini lho. Kita ngeten iki kok bahaya banget ngeten iki. Kita malah sekarang pun sak pola-pola ngeten iki. Masyaallah. Sak pola-pola artinya yang pakai adab ini ya. Mendekap lutut sebenarnya. Jadi ini kebilihan. Jadi ada bab semacam itu yang dianggap dulu kan dilarang, ini dilarang. Itu dilarang ketika pacaran masih satu. Lah ini hadis-hadis ini ada berpendapat nanti ada apa namanya keterkecualian ataupun ada hadis-hadis sudah dimansuhkan dengan adanya hadis-hadis yang lain. Sebagiannya ada yang seperti itu, walaupun ada sebagiannya masih tetap memakai tidak bolehnya begitu, dimaunya jalan dan itu. Ini untuk malam hari ini yang saya sampaikan sudah waktu hampir bisa ya, insyaallah sudah datang. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kepahaman buat kita ini untuk bisa berbuka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.